Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ulfa dalam tutorial administrasi Windows Server 2019. Di kesempatan kali ini kita akan membahas Task Scheduler di Windows Server. Mungkin ada yang sudah tahu ya apa itu Task Scheduler di Windows Server, operasi Windows. Itu adalah sebuah fitur yang di Windows untuk dijalankan sebuah tugas pada waktu yang telah ditentukan. Jadi kita bisa membuat tugas di Windows atau membuat task yang bisa dijalankan pada waktu tertentu. Misalnya bisa tiap hari, tiap bulan, tiap minggu tertentu, pada jam tertentu, pada waktu tertentu, secara spesifik ya tergantung kebutuhannya. Contohnya gini, kita login dulu ke server. Sebelum kebetulan kita sudah login. Untuk menjalankan task scheduler ini penting banget. Kadang kita harus menjalankan program tertentu untuk kebutuhan manage Windows. Contohnya klik start, kemudian ketik saja di keyboard task scheduler, klik saja di sini. Oke, kita maximax. Nah, ini menu dari task scheduler. Pada menu task scheduler ini kita bisa lihat local, artinya yang berjalan di server ini saja. Kemudian di bawahnya kita expand library, di bawahnya ada Microsoft Mozilla. Ini ada dua task scheduler tergantung program yang berjalan. Program atau program yang di luar Windows, atau yang dimaksud dengan Windows di luar dari program. Microsoft ada Windows ya, jadi produk Microsoft ini kan ada Office. Ini macam-macam isinya. Yang namanya program bawaan Windows itu punya task schedulernya sendiri, atau program-program bawaannya yang bisa berjalan di waktu tertentu. Contohnya si Net from Wait, ini salah satu fitur dari Windows. Nah, ini ada sebuah kanan, kita lihat namanya, tugasnya apa, nama testnya, nama Net for Work and Gain versi 4, statusnya ready. Yang gampang aja deh. Selain Windows ada juga program lain, yakni Mozilla. Jadi Mozilla ini kan Mozilla Firefox ini saya install di Windows Server. Jadi si Mozilla ini bikin task schedule-nya ini sendiri. Dia punya tugas terjadwalnya sendiri yang bisa berjalan pada waktu tertentu. Kita klik saja Mozilla, di sebelah kanan kita bisa lihat di menunya. Kita expand dulu tampilannya biar lebih enak, lebih jelas maksudnya. Contoh ini ada nama, ada status, ada trigger, kemudian ada next run time, last run time, last run resultnya apa, kemudian author, pemilik siapa, pemiliknya siapa. Contohnya gini, Microsoft background, Firefox background update sekian. Nah, Firefox ini menjalankan update. Jadi dari namanya saja sendiri kita bisa lihat Firefox ini menjalankan background update. Dia akan mengupdate software background dan trigger di setiap, dan di trigger pada jam 3.49 dini hari AM pada tanggal 17 Agustus 2023. Setelah di trigger, kemudian ulangi di setiap jam 7 pagi. Kemudian next run time, kita bisa lihat kapan akan berjalan kembali, yakni tanggal 10 bulan 9 bulan September. Kemudian kapan terakhir dia berjalan, tanggal 10 bulan 9, jamnya kita bisa lihat. Kemudian hasilnya apa, last run-nya, restore-nya apa. Nah, kita test is currently running, kemudian out dari pemiliknya ya, jadi yang punya tes ini siapa, si Mozilla gitu, kelihatan. Kita bisa lihat di bawah menunya, si menu bawahnya ada general.
Nah, kita bisa lihat name, namanya, kemudian lokasinya, lokasi programnya, kemudian pemiliknya, description-nya, keterangannya untuk apa, tes, preferred background update, ini keterangan lebih lanjut kita bisa baca di sini untuk apa. Kemudian di bagian trigger, nah trigger on time, sekali saja secara detail kita bisa lihat kapan dia berjalan, kemudian action. Di bagian action kita lihat dia menjalankan apa programnya, lokasinya di mana, dijalankan di C, program files, dan Mozilla X, Firefox XC. Ya, ini panjang banget ini entry-nya. Ini kalau menu dilihat, oke, ini schedule-nya bawaan si Mozilla Firefox. Ya, lalu condition itu bisa kita lihat, nggak bisa otak-atik di sini, tapi kita bisa baca start to based only of to computer ID for berapa menit. Ini bisa, nggak bisa kita centang, bisa kita lihat aja di sini. Kita bisa lihat story-nya bagaimana, apakah dia terjadi kegagalan update atau enggak. Kita bisa lihat hasilnya ini seperti apa, laporannya di sini apa. Di samping itu bisa tes kita sendiri. Contohnya gini, saya mau membuka Notepad setiap kali saya login ke server. Setiap saya baru login ke server, saya mau buka Notepad karena saya mau nyatet di Notepad. Daripada saya buka Notepad secara manual, saya nggak mau repot, jadi biar Windows yang langsung jalanin setiap saya baru login. Caranya gampang banget, kita buat tes sendiri. Di bagian tes scheduler label kita klik kanan, pastikan sudah kepilih ya, kepilih seperti ini, kemudian klik kanan, kemudian kita bisa create basic file di sini. Paling enak kita bikin new folder dulu buat kelompok tes. Kita buat folder namanya admin. Si tes di dalam sini dibuat oleh si admin. Kemudian klik kanan, create basic test. Kita juga bisa klik basic di sini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kita klik aja kanan di sini, create the bash, jalankan Notepad, kita kasih nama jalankan Notepad. Kemudian description-nya jalankan Notepad setiap saya login ke server, baru login ke server. Kemudian klik next. Nah, kita bisa pilih di sini kita mau jalankan setiap kapan, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sekali saja. Kemudian setiap komputer baru dijalankan, terus setiap kali saya login, atau saat spesifik event terjadi. Saya pilih yang ini karena saya mau menjalankan Notepad setiap kali login, jadi when I log in, kemudian klik next. Oke, kemudian kita pilih start program. Kita bisa email, display, messenger, cuma ya nggak dipakai lagi fitur seperti ini, jadi kita pilih aja start, kemudian program next, kemudian program security-nya. Kita bisa jalankan programnya, kita juga jalani script. Kalau Anda tahu script di Windows, contohnya script yang ekstensinya BAT itu batch file. Nah, itu script yang kita bisa jalanin. Salah satunya script yang kita bisa jalani, kita coba jalankan Notepad saja. Klik browse, klik di mana program yang kita mau jalani. Notepad, saya taruh di C. Di Windows, Notepad, kita pilih Notepad, action, klik open, kemudian klik kita bisa pilih argumen, tambahin argumennya, ini optional aja. Terkadang ada beberapa program tertentu untuk butuh argumen, kita kosongkan kalau nggak perlu. Next, review, kita review dulu, namanya jalankan Notepad. Ini tes yang kita buat, kemudian description-nya apa, kemudian trigger, add log on suka-suka, master. Jadi hanya berjalan
apabila login ini akun master, kita bisa ubah nanti finish. Sekarang test station kita bikin ini bisa dilihat namanya apa, jalankan noted, statusnya ready, trigger and logon, suka-suka master. Next time-nya belum. Run time-nya bisa dilihat di sini kapan, let's run resortnya kapan, kemudian dibikinnya kapan juga kita bisa lihat, authornya siapa, suka-suka master kapan. Kemudian kita bisa cek lagi di sini di bawah action condition kita gitu. Kemudian kalau mau diedit bisa kita bisa edit schedule waktu atau keterangan apapun, action, condition. Kita bisa pilih condition nih. Start like online computers, misalnya 10 menit. Hanya dijalankan tes ini kalau komputernya ini idle atau tidak dipakai dalam beberapa lama, 10 menit, 1 menit, dan lain-lain. Silahkan pilih sesuai kebutuhan. Kemudian kita bisa pilih start test only if the computer is on as power stack, stop computer switch to both the power. Kita bisa pilih sesuai kebutuhan. Saya harap kalian ngerti maksudnya apa ya. Bagian setting, nah, allow test to be run and the mind. Kita bisa jalankan tes ini sesuai dengan mau kita kapan aja, bisa terjadwal atau kita bisa jalankan sesuka kita. Terus kita bisa hentikan tesnya kalau berjalan lebih dari berapa hari. Nah, 3 hari gitu misal. Kemudian story, kita lihat story ini baru 1 entry-nya. Kita bisa lihat tes kategorinya, date enter-nya tuh kapan gitu. Details, kita bisa lihat secara details di sini. Keterangan lebih lanjut mengenai tes ya baru kita bikin ini. Ini di bagian general kita bisa pilih di bagian security option. When running test as follow first user account, kita bisa pilih user account aja yang bisa pilih yang siapa yang mau menjalankan tes schedule jalankan notepad ini. Apa hanya si master atau semua user yang kita bisa ubah di sini. Share kita bisa pilih semua atau si master doang. Kita bisa pilih ya teman-teman. Administrator juga boleh, misalnya administrator kita tambahin. Check names. Nah, nih administrator yang bold icon. Yang ini bold and account administrator, yang bukan administrator yang enggak pakai S pilihnya. Kita klik OK lagi. Nah, kita bisa pilih administrator atau change lagi, misalnya master, check names, dan ya balik lagi. Atau kalau mau semuanya ya semua admin ya bisa aja administrator. Nah, administrator berarti semua bisa jalanin, mau si master ataupun si administrator lokal bisa. Saya mau jalanin si master aja. Check names. Lalu kita bisa pilih run only user login. Jadi hanya bisa berjalan kalau usernya login. Dia bisa berjalan, kita bisa run with ya. Kalian perhatikan aja ya caranya. Kita klik OK. Semoga kalian paham sih. Kita coba restart karena saya bingung juga lihat ini. Kita tunggu sampai login kembali ke server. Kita coba login kembali. Harusnya notepadnya berjalan tiap saya login ya. Kita cek OK, yakni pasti berjalan. Langsung dibukain sama Windowsnya, jadi saya nggak perlu repot-repot jalanin notepadnya langsung kebuka sendiri.
Nah, setiap kali saya login, caranya gampang ya, gampang banget dong. Schedule-nya itu pasti. Jadi schedule-nya itu berguna untuk memain sistem. Contohnya gini, saya pengen server di start ini tuh di setiap bulan. Misalnya perusahaan punya kebijakan di bagian IT-nya untuk merestart server pada jam 1 malam tiap tanggal 1 awal bulan. Nah, gimana tuh? Dan dia akan otomatis melakukan restart. Kita bisa bikin scriptnya. Kita bisa bikin scriptnya dulu. Automate kita bisa gunakan test scheduler. Caranya pertama kita buat scriptnya dulu. Kalau kalian sudah punya batch script di Windows, mungkin Anda tahu caranya ya, tapi kalau ya ini gampang sih ya. Kita buka Notepad. Kalau di command prompt ada yang namanya shutdown, ada perintah namanya shutdown. Nah, shutdown ini punya opsi ini shutdown punya option namanya R. R itu artinya restart. Ya, mana R-nya nih? Nah, shutdown R-nya full shutdown and restart si komputer. Jadi kalau kita menjalankan kemudian diikuti dengan R seperti ini, shutdown R, kemudian kita enter, ya ini server ini akan merestart dirinya sendiri. Kalau kita tambahkan min T, jadi dia akan menambahkan time, mau berapa detik dia akan shutdown. T time spasi xx detik sebelum dia shutdown. Contohnya misalnya 10. Kalau saya enter sekalian, maka server ini akan restart dalam waktu 10 detik. Gitu. Kita bikin scriptnya dulu. Oke, misalnya ketik aja langsung shutdown minus R T 10 misalnya ya. Kemudian kita save di sini. Kita taruh aja di desktop deh. Restart. Udah langsung aja save. Sekarang kita ke desktopnya. Restart txt ini saya rename dulu belakangnya, bukan txt tapi BAT, klik yes, artinya ini adalah batch scripts. Jadi kalau saya double klik, server akan merestart dalam 10 detik, tapi saya nggak akan lakukan itu. Kita buka test scheduler untuk melakukan untuk memasukkan script ini dalam ke jadwal. Kita buka test scheduler, kemudian pilih, kita masuk ke test scheduler library di bagian admin. Ini kita masukin ke bagian admin. Kita klik kanan di sini, create new test. Ya, jadi kan kita create by sheet ya. Kita coba buat baru dengan new test. Nah, di new test ini kita kasih nama restart server. Description misalnya apa ya, restart terjadwal. Sekarang change user or group. Kita bisa jalankan script ini saat server ini terlogin sebagai siapa. Kita bisa masukin saja administrator. Jadi semua admin bisa jadi script ini akan berjalan siapapun yang login ke server ini. Kemudian kita ya itulah ya, boleh di sini kita masuk contreng. Kemudian triggers, kita klik new, bisa kita lihat isinya. Triggernya ini mau sekali waktu setiap hari
setiap minggu atau setiap bulan. Di bagian test air schedule kita bisa pilih di sini mau dimulai tiap kapan pada schedule, pada login and idle. Karena saya mau bikin si server ini restart tiap tanggal 1 jam 1 malam, jadi saya pilih on schedule. Oke, statusnya bisa pilih mau bulannya, select out juga bisa. Kemudian D nya kita pilih tanggal 1, karena saya mau tanggal 1 kita pilih tanggal 1, atau bisa on, bisa pilih second if less, misalnya first kita bisa pilih kondisi yang lain, mau pertama, kedua, ketiga, keempat, terakhir, misalnya saya pilih first. Kemudian for Sunday ya setiap jadi setiap hari Minggu pertama, Senin pertama, hari Selasa pertama, atau mau ya bisa pilih mau hari Minggu pertama, hari Senin pertama, ya Anda bisa pilih suka di sini. Saya maunya setiap tanggal 1. Tinggal pilih ya. Kemudian start mau tanggal 10 bulan 9. Kemudian kita bisa pilih scores time zone. Misalnya ada yang di Jakarta nih, ada yang di Bali, mungkin servernya ada juga yang di Jayapura. Ini waktunya berbeda, kita bisa sinkron aja sesuai kebutuhan. Di bawah sini kita bisa pilih delay test effort berapa. Kita bisa pilih mau menu langsung berjalan atau delay berapa lama, 30 detik, 1 menit, 30 menit, sesuai kebutuhan. Kemudian ulangi setiap kapan, berapa lama, mau setiap jam, itu tergantung kebutuhan. Semua yang kita pilih di sini itu tergantung kebutuhan kalian ya, sesuai kebutuhan dan keinginan, mau pilih tanggal berapa juga terserah. Yang penting kalian ikutin aja cara-caranya. Kemudian kalau sudah ya kita klik OK. Kemudian di bagian action, condition, ya setting kita bisa ubah dulu option yang ada di bawah ini sesuai kebutuhan. Static test only it's the computer ID for berapa, kalau total ruin ya seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya, kita bisa ubah kondisi-kondisi setting sesuai kebutuhan aja. Kalau sudah kita klik OK. Action kita OK. Ada yang kurang di sini, maaf. Ini lupa saya masukin actionnya status program. Kita klik browse. Karena di desktop tadi kita pilih yang restart B. Oke. Ini argumen kita nggak ada yang pilih. Oke, lagi jadi deh. Jadi server ini akan merestart tiap tanggal 1 dan 1 malam. Tapi saya nggak akan lakukan itu. Ini cuma contoh aja. Kalau kalian mau coba silahkan Anda jalankan contohnya script ini, kemudian jalankan servernya jam 12 lewat, tunggu sampai jam 1 malam dia nggak ngerestart apa enggak. Tapi saya nggak akan lakukan itu karena di tempat saya masih pagi ya. Gampang ya. Karena ini tuh lebih detail aja ya, karena di lingkungan server ini tuh ini tuh berguna banget untuk menjalankan proses seperti restart, bahkan refresh hard disk dan berbagai macam utilities sistem lainnya untuk manajemen dan maintenance Windows Server. Oke, jadi kalau begitu di kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai task scheduler di Windows Server yang berguna untuk kebutuhan maintenance Windows Server.
Oke, kalau begitu dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga bermanfaat. Bye bye.